eee, tapi kalau dari tadi yang udah sampaikan, maksudnya sebagai kita pemilik bisnis kan tentu harus paham dengan ya proses bisnis yang ada di apa, di usaha kita gitu kan ya? Ya, betul. Heeh, Nah, ya, tapi kan itu makanya kita butuh waktu untuk eee, memahami betul itu. mhm. Kemudian setelah kita paham betul, nah, apa tuh, pemimpin yang benar itu adalah melahirkan pemimpin selanjutnya gitu. Oke Jadi ketika oke, kita bisa mhm, mendelegasikan kepemimpinan itu dinilai dari kemampuan dia untuk mendelegasikan tugas, ya. mmm, Ketika dia bisa mendelegasikan tugasnya dengan baik, menginformasi dengan baik, mhm, maka bisnis itu akan bisa berjalan dengan baik, gitu kan. mhm, Gitu. Jadi alhamdulillah 2 tahun udah pegang, ya masih tetap incas di situ, tetap incas itu. Tapi mungkin mhm, kalau dulunya 100% di situ, mhm. mungkin tinggal 40% kan. Oke, Kalau sekarang udah mungkin tinggal 20% udah di situ kan. mhm, Semuanya alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Dan itu mmm, ternyata dipelajari, nggak bisa datang sendiri gitu. Nah dipelajarinya maksudnya ada sekolahnya atau dari pengalaman gitu? Ya. Kalau dari pengalaman lambat kita naik. Jadi kita Oke, belajar dengan orang lain itu adalah untuk ah, shortcut waktu kita agar tidak terlalu lama gitu. Dan setuju itu deh, memang punya jenjangnya kan, kayak mhm, kayak kayak udah dulu jenjangnya memang belajar dengan orang itu kan. Nah, jadi tak baru tahu udah pertama kali udah mentor udah tuh Mardigi Wowi itu. oh kenapa bisa dah? Maksudnya kenapa bisa nyambung ke Nggak tahu kenapa kenapa kemarin tuh. Waktu itu masih tentang itu udah kan udah mau betul-betul eh karena bertemu pertama kali dengan beliau setelah ke pasca kampus ya, pasca mhm, kampus. Kalau di kampus kan banyak itu dengan Bob Sadinus, Bob iya, Sadinus ke kampus. Memang salah satu seminar yang udah paling bagi udah merasa waktu itu mhm, ya, kita millionaire mindset-nya itu menurut udah sangat membekas dengan udah waktu itu. oke, Waktu itu ya, waktu udah mhm, ikut ya. Walau alam kalau yang alumni yang lainnya. mhm, Sampai hari ini hubungan udah dan beliau kan masih dekat ya. mhm, Karena waktu itu kita cuma 90 orang kalau nggak salah pesertanya. Kalau sekarang mhm, udah 300-an. iya, Jadi yang waktu itu memang betul-betul meresap itu tentang mindset millionaire, mindsetnya pengusaha, mindsetnya orang kaya itu tertanam, terpatri betul, Him. mhm, Nah, di situ. Jadi memang semua yang kita jalani ini adalah adalah buah dari keyakinan gitu. mmm, Jadi kalau kita betul-betul yakin, nah itu yang ditanamkan di situ, Kim. Makanya udah kalau nanamin soal mindset udah memang doyan, demen 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 sekali udah untuk mmm, menanamkan bagaimana mindset itu betul-betul terpatri dalam dalam diri kita, karena itulah nanti yang akan menjadi awalnya energi yang besar mendorong kita untuk melakukan yang mungkin kita sendiri tidak yakin kita bisa melakukan itu, ternyata kita bisa melakukan. mhm, Itu dorongan mindset. Nah, mmm, nanti mindset yang ditambah dengan tools bisnis yang kita pelajari selanjutnya, itu yang membuat kita menjadi keren. oke. Jadi ya pentingnya mindset lah sebagai dasarnya begitu ya, Dah, ya? Kalau menurut saya, mindset itu adalah bahan bakarnya. Bahan bakarnya gitu dah? Hmm, siap dah. Nah jadi, tadi menarik yang udah sampaikan terkait dengan ternyata, maksudnya udah bisa sampai sekarang ini ya dari proses pembelajaran, maksudnya tidak hanya pengalaman gitu ya dah. Rem dulu juga pernah baca satu buku apa, dulu di kampus cuma dulu itu buku fotokopian ya. Jadi ada satu kata-kata judulnya kalau nggak salah, Succeed Above Success gitu dah. Jadi salah satu kata-katanya di situ, supaya kita tidak gagal ya belajar dari kegagalan orang lain begitu ya dah? Ya, salah satu cara jalan pintas untuk sukses adalah belajar di kegagalan orang lain. Mhm, dan Itu ya jalan jalan pintasnya. Kalau udah sering bilangnya shortcut-nya kan, shortcut-nya, untuk heeh, untuk mempersingkat itu. Jadi benturan-benturan yang pernah udah alami kan itu orang mhm. nggak perlu ngalamin lagi gitu Nah kan. iya dah, heeh, Jadi kalau udah butuh, makanya sekarang tuh kenapa anak-anak muda itu banyak yang berhasil dan sukses, yang under under 30, under 25 banyak mmm, sukses itu ya. mhm, Karena mereka udah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang iya iya, dari senior mereka. Dulu, Him, mhm, kenapa udah optimis di 2050, 2045 Indonesia bisa maju dan gemilang? mhm. Karena dulu ya kita nggak pernah, bayangkan dengan Rahim, tahun 2005, 6, 7 tuh sangat jarang sekali itu dilihat entrepreneurship ini. Iya iya, Jadi benar dah, mhm, jadi orang-orang nggak tahu apa itu entrepreneurship, perdagangan, nggak perlu. Nah, padahal sekarang udah lagi demen kan belajar tentang sejarah Islam kan, dari mhm, mulai khalifah, bahwa kekuasaan tanpa perdagangan itu nggak akan pernah bisa maju. mmm, Kekuasaan tanpa perdagangan ya. mhm, Jadi ketika nah itu sahabat Rasulullah itu kan mereka bisa maju sukses ketika kekuasaan mereka pegang, perniagaan juga mereka pegang gitu kan.
Dua hal Oh, oke ini yang oke. mereka pegang baru bisa kita merajut betul-betul Men kegemilangan itu. mhm. Mmm, Nah itu yang udah rasakan hari ini gitu kan. hmm. Dan apakah itu juga menjadi salah satu motivasi udah dah, dalam mungkin ya berbisnis lah begitu dah? Ya kalau kebermanfaatan yang bisa kita berikan Ah, makin besar ya, ya kenapa tidak gitu kenapa kan. tidak? Iya Apalagi benar sih dah, udah masa heeh. politik ini kayak. Iya, enggak ada. Enggak, tapi ya memang ya setuju juga gitu karena ibaratkan kalau apa potensinya bisa dikeluarkan secara secara ya pasti optimal melalui politik ya pasti lebih optimal gitu kan ya. Namun seperti yang udah sampaikan tadi ya kan ya bergandengannya dengan perniagaan tadi gitu ya. Ya tetap Hmm, kekuasaan itu bagusnya dibarengi dengan perniagaan gitu kan. Karena hmm, kekuasaan yang tidak ini dengan perniagaan juga lemah juga kan gitu kan. iya. Benar sekali dah. Nah, ini dah, mungkin ya kembali ke tadi dah terkait dengan, tadi, di awal ya banyak pengalaman terus, Rudi tadi juga menyampaikan bahwa, eee, pentingnya belajar dari kegagalan orang lain yang dampaknya tadi adalah, pentingnya kita mencari mentor dalam berbisnis begitu ya, Dek? Ya harus kalau udah Mhm, saranin teman-teman mmm, harus punya mentor kan mhm, untuk bisa mengarahkan atau memberikan, karena setiap kita tuh kan punya blind spot yang tidak bisa kita lihat. benar dah, Maka mhm, eh, tugas mentor itulah menemukan itu dan kembali memutar arah, oh kita mestinya ke sini. mmm, Ya Ronaldo kan nggak bisa langsung sehebat itu kalau nggak iya, ada Sir Alex Ferguson gitu kan, mhm, yang memotivasi dan membuat dia seperti itu. Nah tetap mmm, kita tidak bisa lepas dari itu. mhm, Nah satu lagi mentor itu harus disesuaikan dengan kondisinya gitu kan. Nah, kalau untuk pemula kan itu kalau udah cocok untuk yang bimbing-bimbing pemula yang baru mmm, cocok. Nah, tapi kalau nanti yang untuk udah naik kelas, nanti mentornya ganti lagi, gurunya ganti lagi. mmm, Misalkan anggaplah udah tuh guru SD gitu kan. iya, Nanti ada oh guru iya, SMP-nya gitu. iya iya, benar Guru benar, SMA-nya gitu kan. heeh. Kalau nanti untuk IPO segala macam ada lagi mentornya gitu. Iya, Jadi jangan jangan sampai ya, kita TK tapi pembimbingnya dosen gitu. iya, nanti kita yang keblinger gitu Oh kan. iya, kita nggak boleh nggak iya benar. Setuju dah. Ya kadang mungkin ya ya setuju juga dengan yang udah sampaikan tadi salah satu ya mungkin di saat ini banyak yang ya misalkan ditanya ke mahasiswa yang baru lulus atau mungkin yang belum lulus mau jadi apa gitu kan, mau jadi apa, founder startup dan yang lain-lain gitu kan. Dan mengikuti jalur-jalur konvensional seperti yang jadi karyawan, PNS, ya dan yang lainnya itu, tidak sebanyak dulu gitu dah. Tidak sebanyak itu dan ini juga menguntungkan bagi teman-teman yang berminat ke arah situ gitu kan, artinya saingannya berkurang gitu. Kurang. Saingannya berkurang. Nah, jadi setelah ya saat Darodi mulai membangun usaha konveksi begitu, terus ya berarti sudah ada mentor waktu itu dah? Belum belum ada mentor itu. Oh, belum ada Makanya mentor kan ah? banyak benturan yang terjadi. Oh, Banyak oke. benturan terjadi dua dua atau 3 tahun lah itu masih ada Mhm, bentur-benturan. mhm, Wah, tapi itulah alhamdulillah itu dengan modal keilmuan teknik industri saja udah mmm, masih banyak betul benturan-benturan di oh dunia iya, nyata bisnis yang mhm, apalagi tidak pernah mengenyam kuliah gitu kan, itu memang mmm, wajar mereka berpikirnya berat. Jadi memang pola pikir kita, cara pandang kita itu sangat menentukan juga kita dalam menjalankan bisnis. mmm, Orang pada ketawa semua hari ini udah bilang kan, mmm, eh, sate Padang kami itu nanti bakal ada di seluruh dunia, dia bilang gitu. mmm, Dulu waktu udah berdirikan Sultan Muda 2015 orang pada ketawa. Tapi hari ini bumbunya minimal sudah sampai di belahan iya dunia yang benar lain. benar dah benar dah, mhm, Memang outlet kita hari ini belum ada di belahan dunia yang lain. mhm, Tapi bumbu sate kita itu sudah hampir sampai di seluruh belahan dunia beberapa kali. alhamdulillah, Ya bumbunya dulu kan gitu kan. heeh, Nah, coba bayangin kalau kita nggak punya mimpi seperti itu kan. mhm, Makanya udah appreciate dan sangat mau kalau diminta untuk sharing tentang mindset kan. heeh, Ya, mhm, ya kalau kita bermimpi kita setinggi langit, setidaknya kalau jatuh jatuhnya di awan kan. mmm, Tapi kalau kita mimpi kita setinggi plafon, jatuhnya ke lantai. iya. Nah, jadi, nah mungkin kalau terkait dengan, mimpi seperti tadi apakah Darodi ini apa ya, memang punya, memang sudah punya mimpi besar gitu dah, terkait dengan usaha Darodi ini? Atau mungkin sebelumnya Darodi sudah memimpikan usaha Darodi ini seperti apa, sebesar apa begitu dah? Jadi memang sebelum kita memiliki apapun itu ya, Mhm, sebelum kita memiliki apapun itu, jadi kita secara pribadi, secara individual pun kita tetap harus punya mimpi besar ya. mhm,
Jadi secara individual ya kita harus punya mimpi besar, mimpi secara pribadi bahwa mimpi apakah kehidupan kita bagaimana nanti ke depan, Mhm. itu secara personal. Kalau udah misalkan kemarin nggak jadi entrepreneur, kemudian udah jadi eh, profesional, ya udah Mhm. 5 tahun 6 tahun bekerja profesional udah harus jadi direkturnya gitu. Kalau nggak udah Iya. berhenti pindah tempat lain gitu kan. Apa Mhm. ini udah lama-lama Mhm. nggak bisa jadi pimpinan memang ya karena memang kita dari awal niat kita memang untuk jadi Mmm. pimpinan bukan untuk jadi bawahan gitu kan Iya, misalnya benar. gitu. Mhm. Jadi mimpi itulah atau visi itulah yang mendorong kita untuk bekerja lebih giat, Mhm. terus belajar lebih banyak, Mmm. eh, menghabiskan waktu lebih banyak dibanding dengan yang lain sampai mimpi tersebut bisa bisa kita wujudkan. Nah, secara pribadi pun sudah punya mimpi besar bahwa Mhm. udah bakal menjadi orang yang bagaimana gitu nah, Mmm. sukses atau besar. Mhm. Secara pribadi memang sudah punya itu nah, Mhm. nah, nanti kalau kita udah punya usaha, punya apa tinggal di copy paste aja. Berarti kalau punya usaha mimpinya ini gitu kan. Mmm. Siap. Artinya, sejak awal Darodi ini ya bahkan tadi sejak kuliah pun Darodi sudah mulai begitu ya, Dek? Apa, kan katanya kalau, mimpi itu tidak didetailkan akhirnya jadi khayalan gitu ya, Dah. Nah, sementara sementara Darodi kan sejak kuliah sudah apa, sudah menjadi pelaku langsung gitu ya, terlibat terus, bekerja selama setahun untuk merasakan bagaimana, bagaimana rasanya bekerja gitu ya, Dah. Terus baru membangun usaha konveksi begitu dan sampai saat ini gitu, dah. Nah, setelah udah membangun usaha konveksi ini kenapa dah bisa maksudnya tercetus pindah ke bukan pindah ya, dah, maksudnya membangun usaha kuliner gitu dah? Di beberapa event udah sampaikan bahwa Nah, ini tidak sengaja kan gitu. oh Walaupun tidak. memang udah dari kecil pecinta sate Padang ya, pecinta Oh sate gitu. Padang. Dari pagi, makan siang, makan malam. Waktu tinggal di kosan kita di mana di Unan Heeh, Koto, di Kapalokoto dah? di Kepala Heeh, Koto. Kalau udah iya. kan bukan di Kepala Koto, di Eh, bawah. oh di bawahnya lagi dah? Iya, apa nama tuh? Apa udah nama? Kampung Dalam? Kampung Dalam ya, di Ah, Kampung Kampung Dalam. Dalam. Di Kampung Dalam tuh ada namanya, di situ ada dua tiga, ada tiga itu sate Padang, sate gubuk kan, sate apa lagi gitu. Nah, Sampai kita paling hafal dah. senang makan sate gubuk. Setiap pagi udah rata-rata makan di situ sarapan paginya. Oh, Sarapan pagi sate gubuk, malam kadang-kadang makan sate gubuk nggak makan nasi gitu. heeh. Gitu. Jadi memang dari dulu memang doyan makan sate Padang. Terus Mmm. kemudian waktu pindah ke Pangkal Pinang sebagai turis turut istri kan, Oh. waktu itu awalnya ya, jadi istri Mhm. ngidam pengen makan sate Padang, udah cari sate Padang sepangkal Pinang ini tak ada kan. Oh, oke oke dah. Tahu udah nggak tahu, udah sate Padangnya tak ada, karena udah nggak tahu karena udah baru juga di sini. Jadi dia tak Iya. ada. Nah, Iya iya. ketika itu kan udah sambil bercanda lah dia bilang sama istri kan, ya udahlah dek, doain lah nanti udah bakal bikin sate Padang paling enak di muka bumi lah. Wah, amin. Langsung ngomong gitu, Iya. diketawain sama istri. Ngurus gaya indah fashion aja nggak selesai mau bikin sate Waduh. pula kan. Karena itu begitu banyaknya konflik di sana ya. Oh, oke Kami oke dah. Mhm. menikah itu setahun setelah udah punya usaha, memang lagi banyak konfliknya itu. Iya Akhirnya iya. gitu. Ibaratkan belum stabil, belum Sangat terlalu belum stabil ya, stabil, dah? Mhm. sangat belum stabil. Udah bahkan ninggalin istri itu sampai sebulan setengah sampai 2 bulan kan untuk ngurusin itu kan. Oh, Di oh, awal-awal kan. ya ini Nah, jadi di kondisi istri bekerja di Pangkal Pinang ya, dah? Di istri bekerja di Pangkal Pinang, betul Pangkal betul. Pinang ya? Nah, Mhm. itu. Nah, tapi itulah ketika betul lah pepatah itu aku tuh kata there is will, there is a way. Jika di Mmm. mana ada keinginan di situ ada jalan. Mhm. Ternyata udah akhirnya dipertemukan dengan tokoh pelaku tradisional lama sate Padang. Kebetulan itu memang omnya udah gitu kan. Oh, oke oke. Jadi, sebentar dah, berarti, kalau konveksi tadi kan ya, punya orang tua begitu ya, Dak, ya. Hmm. Nah, sementara yang sate ini Darodi sebelumnya punya keahlian memasak sate Enggak, gitu, Dak? enggak ada. Oh, ternyata tidak ada, Enggak Dak? ada sama sekali. Tapi hobi makan sate gitu ya, Dak? Hobi, sangat Oh, hobi. Kami dulu waktu kecil itu sate heeh, Padang itu entah kalau Rahim ya, kalau udah iya? sendiri sate Padang itu menurut dia tuh barang yang mahal. Mmm, Kenapa barang yang mahal? mhm. Karena dulu masih ingat udah waktu kecil-kecil kalau udah pengen makan sate Padang, dibeliin sama orang tua itu udah harus do something you get something gitu kan. Oh, Jadi oke udah oke. harus bersihin rumah dulu, nyapu dulu, nyapu dulu. Nanti hadiahnya dibeli sate Padang. Oh, Jadi iya. memang kayaknya sate Padang ini barang mahal ya gitu kan gitu kan. Iya dah. Nah, jadi oleh karena itulah ketika udah apa mau merintis sate Padang ini memang Mhm.
excited-nya ya minimal kalau orang nggak mau beli udah nggak apa-apa dah, yang penting Biar aku udah yang makan makan gitu ya. gitu kan. Iya. Ngeluh juga kok kan. Bahkan pernah udah bikin sebuah lelucon gitu. Ya. Sebenarnya saya itu bukan pengen jual sate Padang ya. Hmm. Saya itu memang penikmat sate Padang, Hmm. tapi saya itu dibilang orang curang dan tidak mau berbagi kan gitu kan. Ah, Ketika hanya pengen nikmati sendiri pengen gitu, nggak nikmati mau sendiri bagi ya. orang gitu kan gitu. Ah. Nah gitu. Ya karena kepedulian kita untuk berbagi lah, maka akhirnya dibuka lah sate Padang ini. Oh begitu. Itu bercanda dengan teman-teman gitu kan. Karena sebelum udah buka itu kan kita kan Hmm. trial dulu, beberapa kali trial, dan itu memang Hmm. excited mereka dengan rasanya memang berbeda. Oke dah. Jadi Jadi, kami tidak ingin bahwa kenikmatan yang kita rasain itu kami rasain di keluarga yang udah kasih racikan kami itu ya. kami aja ngerasain. Akhirnya Hmm. kita jual. Hmm. Oh, oke oke. Jadi memang dari awal karena kesukaan makan sate, terus tadi ya tadi kalau dari yang udah sampaikan tadi ketemu dengan Om yang bisa masak sate ya deh. Iya, Dan udah namun sendiri nggak bisa masak sate di saat itu ya deh. nggak bisa selesai. Itu betul-betul starting from zero. Memang dari awal dari nol banget itu asli. Hmm. Mulai dari pengenalan segala macam lah pokoknya dari Mm-mm. awal. Tapi sebelumnya Darodi bisa masak nggak dah? Maksudnya masak yang lain gitu. Maksudnya bekal masaknya ada nggak dah? Bisa bisa masak Indomie kan? Nggak ada, Oh nggak jadi ada. oke. Jadi memang tidak ya biasanya kan banyak yang mulai karena memang bisa masak gitu kan. Nah, tapi ini memang sama sekali tidak bisa masak dan memang benar-benar dari nol begitu ya. Dah? Nah, tapi itu bedanya, Him. Mm. Bedanya bisnis yang passion kita. Kalau passion kita di situ, Ah, oke dah. Mm-mm. Iya semuanya iya. terasa murah itu, mudah Iya itu. benar benar dah, benar dah. Misalnya passion Mm, udah tuh ngelas kan, misalnya mm, ngelas. Itu kata orang nggak mungkin susah itu. Tapi kalau mm, memang passion kita ngelas, bikin mm, ini bisa. mm, Udah akhirnya udah belajar sate Padang itu ke hampir seluruh pelosok Pariaman itu udah masukin pelosok-pelosok itu belajar, mm, mencicipin semua. mm, Jadi dengan mencoba sedikit aja kuah satenya udah bisa menerjemahkan ini komposisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini sampai mm, mm. sampai Oh, sampai segitunya kan gitu kan. mm. Jadi karena apa? Karena memang passion kita ya akhirnya udah jadi mirip-mirip koki sate Padang jadinya gitu kan. Oh iya iya dah. Spesifik gitu kan. Karena Mm, memang passion kita di situ. Sama kayak model ya, baju ya. mm, Kalau udah melihat orang tua udah tuh ibu udah terutama kan dia memang eh, passionnya memang di Tyler. Beliau mm. melihat sekali melihat model baju beliau langsung bisa bikin. Oh, oke oke dah. Jadi, Nah, kalau di ini, kalau mm. di fashion udah kalau untuk ini udah penyuka pemakai. Kalau Oh, oke. kalau Rahim ini lihat kalau udah memang suka tampil dengan pakaian yang bagus gitu kan. Memang Iya. suka memang tuh, memang demen gitu. Ah, Nah, karena udah nggak bisa bikinnya, udah create orang untuk bisa bikin yang pengen udah inginkan gitu. Nah, oke oke oke. ini beda antara gaya innovation dengan sate. Kalau sate udah mengcreate apa yang udah inginkan. Ah, oke Udah oke dah. langsung yang mengcreate-nya. Tapi Hmm. kalau yang passion itu udah pengen sesuatu karena udah nggak Hmm. bisa membuatnya, udah bikin orang untuk bisa membuat apa yang udah inginkan gitu. Nah, gitu. Oke. Bedanya. Dengan belajar apa? Dengan belajar dengan Om tadi ya deh. Ya, Basic. basically-nya di situ. Basically. Jadi setelah itu barulah mulai. Nah, tadi mungkin terkait dengan mulai risetnya tadi kan Darodi tadi juga menyampaikan bahwa ketika dibikin kan ya di riset dulu ya deh. Maksudnya dilempar dulu ke teman-teman gitu kan dicoba bagaimana gitu ya deh. Ya, betul. Nah, tadi udah juga menyampaikan terkadang kan gini ya deh. Misalnya dalam pengembangan produk itu banyak kita merasa bahwa produk kita yang kita buat ini akan laku di pasaran gitu dah. Mungkin tadi apalagi selera gitu dah. Hmm. Nah, maksudnya tadi udah juga menyampaikan gitu dah. Eh, Bagaimana cara udah memastikan bahwa selera sate udah itu sama dengan selera pasar gitu dah. Terutama di awal-awal tadi membangun usaha sate itu dah.